Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto dalam sastra pewayangan pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan kisah Padepokan Sabtuarga yang dipimpin oleh Resi Manumayasa. Oke. Seperti apa, saudaraku? Padepokan Sabtuarga, mari kita ikuti yang satu ini ya. Saudaraku, perkumpulan Sabtuarga ini adalah perkumpulan dari para Prabu yang menurunkan silsilah nanti Hastimurti. Baik, Prabu Basumurti di Kerajaan Wirata saat itu sedang dihadap Patih Jatikondo, Resi Wakiswara, Raden Basukesti, Raden Bajunondo serta Prabu Rambana, Raja Pringgandani. Mereka membicarakan desas-desus bahwa Resi Manumayasa di Sabtuarga hendak memberontak terhadap Kerajaan Wirata. Padahal kita tahu, saudaraku, bahwa Resi Manumayasa ini adalah masih saudara sendiri dengan Basumurti. Resi Manumayasa ini adalah seorang begawan yang berlaku jujur dan adil. Mereka tetapi didesas-desuskan ingin memberontak. Basumurti mengutus para punggawa untuk memeriksa Resi Manumayasa di Gunung Sabtuarga. Maka Kawaka dan Arya Wisraba melaporkan Resi Manumayasa benar-benar ingin memberontak kepada Kerajaan Wirata. Mereka bercerita bahwa Kapi Supalawa dan Janggan Semara bersama pemuda desa Gunung Sabtuarga ini dilatih mereka ilmu perang dan baris berbaris. Ini latihan ini bukan untuk memberontak tetapi untuk nanti membendung musuh dari Sabtuarga. Mendengar cerita itu maka Basumurti sangat marah. Lalu memerintahkan Prabu Rambana, Resi Manumayasa dan menghadapkannya ke Istana Wirata. Sehingga begitulah maka Prabu Rambana CS berangkat ke Sabtuarga dari Wirata. Di Padepokan Sabtuarga, ini saudaraku, Resi Manumayasa di Gunung Sabtuarga dihadap para sepupunya, yaitu Raden Sriwondo, putra mendiang Prabu Srikala, serta Raden Artaetu, Raden Etudharma, Raden Dharma Hanara, ketiga putra mendiang Prabu Sriwahana. Ini ya. Mereka berempat berguru, mempelajari segala macam ilmu pengetahuan, kebatinan, dan lain sebagainya. Meskipun Prabu Parikenan atau ayah Resi Manumayasa gugur saat berperang melawan Prabu Srikala, namun keturunan mereka tidak ada dendam sedikit pun. Maka keturunan dari Prabu Srikala termasuk Raden Artaetu, Raden Etudharma ini mencari ilmu pada Resi Manumayasa di Sabtuarga. Raden Sriwondo bergelar Resi Sakra, lainnya bergelar Resi Artaetu, Resi Etudharma, dan Resi Dharma Hanara. Setelah mereka selesai menempuh semua ilmu yang diberikan oleh Resi Manumayasa di Padepokan Sabtuarga di Wukir Tawu.
Sesampainya di desa Andong, Resi Sakra dan ketiga sepupunya segera membangun padepokan. Jadi ketiga resi tadi, putra dari siapa tadi? Prabu Srikala tadi membangun padepokan sendiri-sendiri. Resi Sakra membangun padepokan Andong Pangukir. Resi Arta itu membangun padepokan Andong Sari. Resi Etudharma membangun padepokan Andong Gading, dan Resi Dharma Hanara membangun padepokan Andong Dadapan. Inilah para resi, 4 resi yang telah dibina pada perkumpulan di Sabtuarga di Wukir Tawu oleh Resi Manumayasa, saudaraku. Lalu bagaimana Prabu Rambana menyerang Sabtuarga? Kita lihat, kita gali di sana. Prabu Rambana beserta Patih Saswamertiu dan pasukan raksasa Pringgondani telah sampai di Gunung Sabtuarga dan melihat seekor kera putih dan seorang laki-laki pendek bulat sedang melatih para pemuda desa ilmu perang dan baris berbaris. Sehingga Prabu Rambana langsung memerintahkan pasukannya untuk membubarkan perkumpulan itu. Terjadilah perang. Utut Supalawa dan Janggan Semara memberikan perlawanan. Akhirnya terjadi perang. Demikian seru. Utut Supalawa segera mengerahkan kesaktiannya berupa angin Garuda yang buat Prabu Rambana dan seluruh pasukannya terhempas sejauh-jauhnya dari wilayah Gunung Sabtuarga. Mendengar kekalahan dari Prabu Rambana CS, maka Basumurti sangat marah. Kemudian ditindaklanjuti oleh Prabu Basumurti. Basumurti menyuruh Raden Basukesti memimpin pasukan Wirata menggempur Gunung Sabtuarga. Ini saudara. Raden Basukesti pun berangkat mendampingi Raden Basunanda Wirata. Namun di tengah jalan Raden Basukesti memerintahkan berhenti. Ia berniat melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apa benar Resi Manumayasa menyusun pemberontakan atau tidak? Raden Basunanda diminta menunggu bersama seluruh pasukan. Maka Raden Basukesti melakukan penyamaran ditemani 2 orang abdinya yang bernama Indu dan Sindu. Akhirnya ketemulah mereka bersama para penduduk yang sedang berlatih bela diri. Penduduk menyatakan, setelah ditanya dari penyamaran mereka, penduduk menyatakan bahwa latihan bela diri untuk menghadapi gangguan raksasa ganas bernama Ditya Darwaka. Nah, tiba-tiba bersamaan dengan itu Ditya Darwaka datang dan mengamuk membuat para penduduk berlarian. Akhirnya Raden Basukesti pun segera menghadapinya. Raden Basukesti lalu melepaskan panah yang tepat mengenai leher raksasa itu. Hingga tewas, saudaraku. Jasad Ditya Darwaka musnah dan berubah menjadi seorang dewa, yaitu Batara Mahadewa, putra Batara Guru dari Batari Umaranti. Batara Mahadewa berterima kasih kepada Raden Basukesti yang telah membebaskan dirinya dari Batara Guru di Kahyangan Jungring Saloka. Kemudian Batara Mahadewa pun
memberikan hadiah kepada Raden Basukesti berupa cincin Manekwara. Cincin ini kalau dipakai nanti diharapkan Raden Basukesti menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Dengan demikian, sepeninggal dari raksasa tadi, maka penduduk keluar dari persembunyiannya. Kondisi di Gunung Saptawarga menjadi aman. Nah, itulah pertempuran di Gunung Saptawarga antara raksasa dengan para prajurit Saptawarga yang dibantu oleh Raden Basukesti yang kebetulan saat itu melakukan penyamaran. Akhirnya Raden Basukesti telah sampai di pertahanan Ratawu di Saptawarga. Resi Manumayasa sangat gembira menyambut saudaranya. Raden Basukesti berterus terang bahwa ingin menyelidiki desas-desus tentang dirinya, tentang Resi Manumayasa yang kabarnya hendak memberontak kerajaan Wirata. Resi Manumayasa jelas terkejut dan sangat terkejut dan menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Resi Raden Basukesti lalu bertanya, mengapa Resi Manumayasa melatih para pemuda dengan ilmu bela diri seperti hendak membentuk angkatan perang? Putut Supalawa dan Janggan Semara yang kebetulan juga berada di situ menjelaskan pemuda desa itu mengeluh sering diganggu raksasa bernama Ditya Darwaka. Mereka pun ingin dilatih untuk menghadapi Ditya Darwaka. Ini saudaraku, mengapa harus ada latihan perang? Bukan untuk memberontak Wirata, tetapi untuk menghadapi Ditya Darwaka. Putut Swalaya juga bercerita bahwa suatu hari datang punggawa kerajaan Wirata bernama Arya Kawaka dan Arya Wisraba yang marah-marah dan memerintahkan supaya latihan para pemuda dibubarkan. Akhirnya Putut Supalawa yang menjadi cantrik dari Resi Manumayasa tersinggung atas sikap tidak sopan mereka dan membalas dengan ucapan kasar pula. Akibatnya terjadilah perselisihan dan berlanjut dengan perkelahian di antara mereka. Raden Basukesti yakin telah terjadi kesalahpahaman antara kerajaan Wirata dengan Gunung Saptawarga dikarenakan penyelidikan Arya Kawaka dan Arya Wisraba yang kurang cermat, saudaraku. Karena itu Raden Basukesti mengajak Resi Manumayasa pergi ke Istana Wirata menghadap Prabu Basumurti dan menjelaskan semua persoalan supaya tidak lagi terjadi kesalahpahaman. Sebagai seorang resi yang alim, yang adil, yang pemurah, maka Resi Manumayasa pun bersedia memenuhi ajakan tersebut. Raden Basukesti bersama Resi Manumayasa menuju kerajaan Wirata. Sesampai di kerajaan Wirata, Raden Basukesti dan Resi Manumayasa disambut oleh beberapa punggawa kerajaan. Lalu Raden Basukesti pun menceritakan semua peristiwa yang ia alami kepada Raja Wirata. Para pemuda desa berlatih ilmu bela diri di kaki Gunung Saptawarga untuk menghadapi gangguan Ditya Darwaka, katanya. Ditya Darwaka telah dikalahkan oleh Raden Basukesti sendiri. Raden Basukesti tidak berani menceritakan kalau raksasa tersebut adalah penjelmaan Batara Mahadewa yang telah memberikan cincin Manekwara pula.
Nah, untuk yang satu ini Basukesti merahasiakan karena ini untuk dirinya sendiri. Mendengar penuturan dari Raden Basukesti, maka Prabu Basumurti pun sangat malu, telah salah paham kepada Resi Manomayasa. Karena itu Prabu Basumurti pun segera meminta maaf, namun masih ada perasaan ragu di hatinya. Sebagai seorang resi, Resi Manomayasa paham akan hal itu dan segera mengucapkan sumpah setia kepada Basumurti, raja dari kerajaan Wirata, dengan Raden Basukesti sebagai saksinya, saudaraku. Maka dengan demikian Prabu Basumurti merasa lega. Ia lantas memberikan hadiah berupa emas dan permata untuk bekal hidup sehari-hari Resi Manomayasa dan para murid di Gunung Saptawarga. Demikianlah saudaraku kisah Padepokan Saptawarga, kisah antara Resi Manomayasa dengan Prabu Basumurti yang telah salah paham. Mudah-mudahan ini bisa membuat saudaraku untuk lebih berpikir bijak dalam menghadapi situasi. Oke saudaraku, hikmah atau amanat yang bisa kita petik dari kisah Saptawarga ini adalah, yang pertama, kita harus bijak menanggapi segala persoalan. Yang kedua, hati-hatilah dengan kasak kusuk sebelum terbukti kebenarannya. Yang ketiga, sebagai orang masyarakat biasa, kita hendaknya selalu hormat kepada pimpinan. Kalau di kerajaan ya kepada raja, kalau di pemerintahan ya kepada pimpinan kita, kepala kita. Demikian saudaraku, apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.